Maksudnya apa itu ya? Apakah perintah dari atasan tersebut kepada bawahan, apakah itu bagian dari proses pembuktian untuk perkara pokok? Ya pastilah. Pasti, baik. Pastilah itu. Itu yang mulia menilai nanti. Kemudian, apakah perintah mengamankan benda atau perangkat di sekitar TKP kasus dapat disebut menjadi perbuatan yang mengganggu proses penyidikan dari sudut pandang pidana forensik? Itu sebenarnya saya kembalikan kepada ini ya, ke Itu penyidikan. yang saya sebutkan. Saya tetap komit dengan 4 yang sudah saya sampaikan itu tadi. Itu penyidikan, Pak. Penyidikan. Iya, Yes. Makanya jangan dijawab lagi kan gitu. Jawabnya kan nggak jawab, bilangnya. Iya. Ya. Ah. Siap. Yang SP2 ya. Iya. kayak kerja aja SP2, yang mulia. Lo kan itu sudah surat peringatan yang kedua itu berarti. Yang pertama tadi sudah. Kalau SP3 selesai kasusnya. Ya, lanjut. Ya, cukup sementara dari kami yang mulia. Terima kasih, izin melanjutkan. Ini ahli satu ini memang sangat menarik sekali ya, karena terkait dengan forensiknya ini, pidana forensiknya, sehingga segala macam bisa dibedah dalam ilmu pidana ini. Ada satu pertanyaan menarik. Dalam satu peristiwa pidana yang terjadi, peristiwa hukum yang mengandung unsur tindak pidana yang terjadi, tentunya pasti terdapat barang bukti ya, seperti itu. Dalam proses mulai penyelidikan dan penyidikan sampai pra penuntutan dan tuntutan, kalau objek dari dugaan tindak pidana tersebut adalah satu objek ya, benda, bagaimana perlakuan benda tersebut? Apakah hanya sebatas barang bukti biasa atau bagaimana? Kalau apabila ditinjau dari segi pidana forensik, mohon pendapatnya. Ya itu 184 aja kan, bukti itu Ya. yang kalau dari kacamata forensik ya, bukti-bukti itu bisa dikumpulkan dari mana saja. Tapi bukti yang sah tuh diakui secara hukum tuh ada dalam sita. Dalam sita. Dalam sita itu ya, bukti yang bisa diajukan. Karena kalau sudah dalam sita, namanya alat bukti. Ya. Nah ini beda nih, jangan sampai nanti barang bukti, beda itu ya. Betul. Ketika dalam sita alat bukti ditunjukkan kepada majelis yang mulia, ya alat bukti namanya, bukan barang bukti lagi. Tapi anyway, yang pertanyaan tadi yang bisa saya simpulkan bahwa itu akan menjadi hal yang sangat krusial dari satu tindak pidana ya. Sangat krusial. Kenapa? Karena bukti akan berubah jadi alat bukti ketika itu sudah diadministrasikan dalam bentuk sita. Saya nggak bisa ngelihat yang mulia yang mana nanya. Enggak apa-apa, Ya. madep ke sini saja. Enggak apa-apa. Lihat. madep Sakit ke nanti sini lehernya. Mau marah nggak berani saya. Jangan, cukup saya aja yang marah. Jadi barang bukti tersebut sesuai dengan proses administrasi penyidikan dan diatur dalam KUHP juga, tentunya harus menjadi alat bukti ya, untuk nantinya disajikan ke dalam proses baik itu penetapan status dari penyidikan sampai dengan proses di persidangan. Begitu pendapat Anda? Iya, jadi gini ya, proses itu gini, ini res pre-ordering, proses hukum acara gitu loh ya. Ya. Kalau ada peristiwa pidana, lidik dulu, lidik itu surveillance, bisa kumpul data apa segala. Kalau di teman-teman saya di kejaksaan, di diklat itu kalau saya ngajarin tuh, lead ya, bentuk lead. Kalau lead di kejaksaan, kalau di sini lidik ya, lidik. Itu boleh, penyidik yang menjelma jadi penyelidik ya, itu dia boleh kumpulkan segala macam cara gitu loh. Ya. Itu bukan pra-justisial kan, jadi belum itu. Nah setelah itu dia mesti ada bukwal dalam teori fishbone teori ya, teori tulang ikan itu dimulai dari bukwal. Bukwal itu mata ikan itu yang saya ajarkan, yang saya ciptakan itu teori ini. Fishbone teori dan penyidikan dan penyelidikan itu terdata pada fishbone teori. Tulang yang di tengah itu adalah mainstreamnya. Di atas itu KUHP-nya, di bawah itu peristiwanya yang disebut dengan causa proxima.
satu dengan yang lain itu nanti diuji. Maka itu perlu saksi untuk mengkaitkan. Sebenarnya kalau saya ngajarin adik-adik itu, Dek, kamu nggak perlu saksi itu sampai 500. Cukup aja 3, 4, 5 cukup itu. Nah, karena itu mengkaitkan tadi ya. Nah, kalau kita berbicara apakah barang bukti itu sangat signifikan menurut saya gitu. Baik. Sangat signifikan. Pertanyaan berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.